Oke bro, mengisi waktu dalam masa pandemi sekarang, kami dari rekan-rekan PT Indonesia akan membagikan sedikit perjalanan kami untuk melakukan proses quality control di salah satu proyek yang berada di Kota Kembang. Oke, di video ini kita akan menjelaskan mengenai proses pekerjaan Penten Edit Floor Seal, dan ikutin terus video ini. Ini merupakan sedikit cerita tentang perjalanan kami sesampai kami di Kota Bandung. Oke, kita tiba di proyek yang dimaksud, Bandung International Convention Center. Jadi, bangunan ini bukan cuma membeli convention center, tapi dia juga berfungsi sebagai hotel. Di dalamnya ada hotel Pullman dan hotel Ibis. Nah, pekerjaan ini kami sudah lakukan proses primer sampai proses top coat pertama 2 minggu yang lalu. Namun karena bangunan akan dipakai, jadi kita berhentikan pekerjaan ini. Namun arrow atau penunjuk arah sudah kita lakukan pemasangan. Nah, ini berikut proses-prosesnya, mulai dari tahap surface preparation. Di sini kami menggunakan mesin blast track dengan standar CSP 1 sampai 2 karena kita akan melakukan thin coating saja 1000 sampai 1500 mikron. Teman-teman bisa lihat nih proses surface preparation-nya. Jadi surface preparation itu kalau di dalam teoretikalnya itu ada CSP 1 sampai CSP sekian lah ya. Tergantung CSP itu concrete surface profile. Berhubungannya sama daya rekat material dan durability, nanti materialnya bertahan berapa lama. Ini ada hubungannya sama adhesion strength sama shear strength-nya. Jadi untuk tahap pemasangan lantai resin seperti ini yang dikenal dengan epoxy, kita harus menentukan surface preparation-nya harus menggunakan alat apa. Karena ini berhubungan sama durability material, daya rekatnya, shear strength-nya ke depannya. Oke? Ini kita masuk ke tahap primer ya guys. Proses aplikasi primer kami rekomendasikan menggunakan squeegee, dan biasanya untuk pekerja-pekerja ini kami juga merekomendasikan ke aplikator. Pekerja-pekerja yang ada dalam video ini mereka sudah memiliki pengalaman yang skalanya sudah internasional. Kebetulan beberapa dari mereka sudah bertemu saya di negara sebelah ketika beberapa kali saya melakukan perjalanan tugas ke sana. Jadi untuk skill, pengalaman mereka sudah tidak diragukan lagi. Dan ketika kami rekomendasikan mereka ke aplikator-aplikator, sampai hari ini belum ada yang mengecewakan sih. Oke, setelah tahap primer ini, kita akan masuk ke tahap tabur pasir. Untuk proses tabur pasir ini di Penten dengan sistem indoor car park system, namanya medium glossy system. Kenapa harus ditabur pasir? Ini ada hubungannya dengan standar HSE atau standar safety. Kalau di datasheet katalog-katalog produk internasional biasanya namanya pendulum test. Itu ada standar DIN test, ASTM test, IN test. Hal ini diatur sehingga aman ketika dilewati traffic di atasnya. Nah, setelah tabur pasir tadi, di daerah driveway ini di sistem kami sendiri namanya medium floor seal system. Kita melakukan top coat pertama. Top coatnya untuk menghasilkan yang rata, kita rekomendasikan menggunakan squeegee ya. Jadi di squeegee, setelah itu dibilas menggunakan roll. Memang untuk aplikasi seperti ini harus ada keahlian khusus ya teman-teman. Setelah aplikasi top coat pertama pada proyek ini, kami sudah memasang arrow. Karena kami cuma dikasih waktu sekitar 4 hari untuk menyelesaikan pekerjaan 5000 meter square pada fase pertama. Jadi pekerjaan ini parsial ya, total volumenya 17.000 meter square pada basement 1 di angka 9.000, pada basement 2 di angka 8.000. Namun karena gedung tadi mau dipakai untuk acara nikahan, jadi kita dipaksakan hanya boleh selesai 4 hari. Akhirnya kita pasang arrow. Nah, pada video kali ini kami berjalan ke Bandung untuk melakukan proses finish coat atau second coat. Nah, ini berikut teman-teman videonya.
Jadi konsumsi material pada second coat dan pada first coat itu beda ya. Ini sudah merupakan finish coat. Nah, jadi di akhir video ini saya akan memberikan sedikit tips gimana caranya memilih atau tips untuk memilih cat lantai parkir yang baik dan tepat. Jadi cat lantai ini ada beberapa tipe. Namun untuk area yang heavy traffic yang teman-teman harus lihat itu ada beberapa fungsinya, atau di datasheet teman-teman boleh cek abrasion resistance-nya hasilnya berapa. Carilah material yang memiliki abrasion resistance terendah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi standar HSE-nya. Dia harus memiliki standar HSE sendiri sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku di dunia yang standarnya internasional. Ada standar DIN, ada standar ISTM, namanya pendulum test. Semua prinsipal material internasional aturannya menaruh hasil tes itu di datasheet-nya. Jadi ada dua ya, pendulum test dan abrasion resistant. Bisa teman-teman tambahin juga mengenai adhesive strength, atau kalau tidak ada adhesive strength teman-teman bisa lihat yang namanya shear strength, daya tahan gesernya ketika ada beban lewat di atasnya. Mungkin sekian tentang lantai parkir, dan tambahan terakhirnya teman-teman harus pintar memilih base materialnya. Kalau di kami sendiri, kami menggunakan base material yang base-nya polyurethane pada top coat. Untuk pada primer, kita memilih material yang base-nya epoxy, karena di dunia plastik produk, material yang memiliki daya rekat atau di katalog itu biasanya tulis adhesion strength yang paling baik itu base material yang base-nya epoxy. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Untuk informasi lebih lanjut atau mau tahu secara detail, teman-teman bisa mengunjungi website Penten Indonesia atau bisa langsung telepon ke nomor yang tertera di bawah. Nanti saya tulis ya. Terima kasih guys.